Kopi 1000 Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa Duta TV dan juga smart listener dimanapun saat ini Anda berada. Udara begitu cerah hari ini, walaupun memang kita tidak bisa memprediksi. Kita bisa saja melihat ramalan cuaca hari ini, pagi, siang, sore, yang cuacanya bisa ekstrim berubah-ubah. Yang penting adalah salam sehat, jaga kesehatan kita semua, karena menghadapi cuaca ekstrim ini dan juga berbagai informasi, berbagai informasi, karena itu juga bisa membuat kita stres dan depresi. Karena itu imun yang kuat, tubuh yang sehat itu diperlukan untuk menghadapi semuanya. Saya tidak sendiri, seperti biasa ada Pak Saifuddin. Tanpa bugar kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Diana, pemirsa dan pendengar kita. Cerah di kita Diana di Banjarmasin dan sekitarnya, tapi kita tadi malam kemarin ya mendengar ada gempa ya di Jawa Barat di Cianjur yang sampai sekarang sih sebenarnya jumlah korban belum tahu persis, tapi dari kerusakan yang ditimbulkannya sudah lumayan berat, jadi juga kita ikut ya berduka dan mendoakan semoga musibah itu bisa hadapi dengan tabah bagi keluarganya dan segala macam, dan tentu juga nanti kita menghimbau kepada masyarakat kita juga untuk ikut berperan atau dalam tanda petik ya untuk membantu saudara-saudara kita yang masih terkena musibah bencana gempa bumi itu, Diana. Baik, pemirsa dan juga smart listener, kita harus agak berhati-hati di kondisi-kondisi ekstrim seperti ini. Di bulan-bulan biasanya memang menjelang akhir tahun, kondisi dan cuacanya memang susah sekali untuk diproyeksikan dan diprediksikan. Dan posisinya adalah ketika kemarin kita mendengarkan ada musibah yang terjadi di sebagai titik sentranya di Cianjur dan sekitarnya. Dan tadi Pak Saifuddin sudah katakan ada kerusakan dan juga ada korban meninggal dunia terkait itu adalah bencana alam yang kita tidak bisa mengatasinya di awal begitu ya. Tetapi setidaknya sekali lagi kita harus bersiap dengan segala sesuatunya di kondisi-kondisi seperti ini. Kalau bisa, walaupun mungkin kita ada keinginan untuk berwisata dan lain sebagainya, agak dijauhi dulu untuk tempat-tempat yang menimbulkan resiko tinggi di dalam kondisi cuaca seperti ini. Pak Saifuddin, kalau kita melihat ya begitu cepatnya kita mendapatkan konfirmasi informasi terkait berbagai kondisi saat ini di ujung manapun kita bisa dapatkan informasi dengan cepat, dan kita tahu juga bahwa fluktuasi informasi kalau kita lihat yang mewarnai media-media itu sangat fluktuatif. Sebelumnya kita bergembira dengan G20 yang berada di Indonesia ya, di Bali dengan segala macam. Itu berita hampir semua dikuasai oleh G20 untuk di Indonesia. Lalu masuk lagi kemarin adalah pembukaan bola dunia ya, Piala Dunia di Qatar. Lalu masuk lagi ke bencana ini. Nah, ini informasi komunikasi yang ada di sosial media di era digital ini itu memang terus memboom. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memilih, menyerap, memahami dan mengetahui mana yang sebagai bagian dari informasi, mana yang harus diendapkan sebagai bagian dari evaluasi dan hal-hal lainnya, itu kita bisa kena tsunami informasi nih Pak. Ini menurut Pak Saifuddin seperti apa kondisi sekarang ini? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, apa yang kita bicarakan hari ini ya tema tentang bom informasi ya di media kita sekarang ini. Sebenarnya kita ingin meneruskan ya dan menuntaskan juga apa yang kita bicarakan pada minggu sebelumnya tentang fikir dan share itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, ini memang sudah menjadi keniscayaannya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga insya Allah memaklumi semuanya ya, karena kita berada dalam satu alam, berada dalam satu dunia yang sekarang ini perkembangan teknologi informasi itu begitu cepat. Bahkan ini bukan saja perkembangan yang sifatnya evolusi, tetapi ini perkembangan yang sifatnya revolusi. Dan kalau nanti juga kita tidak menyiapkan diri kita ya masing-masing secara mental, secara spiritual, nanti akan mempunyai dampak yang besar juga
dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lebih kalau orang ingin melihat dalam konsep peradaban kehidupan manusia pada masa sekarang ini. Nah, oleh karena itu, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan itu adalah tentu tentang kita ya, tentang dunia kita, tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Yang mudah-mudahan pada saat ini kita perbincangkan, nanti kita bisa menjadi maklum adanya, memikirkannya, lalu kemudian tidak terjebak dari satu arus perkembangan teknologi yang nanti bisa membawa dampak negatif kepada diri kita. Tapi sekali lagi, dalam satu perubahan besar, tentu itu ada yang menguntungkan, tetapi juga ada yang dirugikan. Dalam satu perubahan besar, ada hal-hal yang positif yang kita bisa nikmati untuk kemudahan kehidupan manusia, tetapi juga ada hal-hal yang negatif. Jadi dua-duanya itu selalu saja juga beriringan dalam satu perkembangan, baik itu secara evolusi maupun secara revolusi. Nah, dalam posisi kita, Diana, ya, di Secangkir Kopi ini sebenarnya kita ingin perbincangkan itu, baik itu sisi-sisi positifnya maupun sisi-sisi negatifnya, tentu dalam kerangka yang saya katakan tadi. Nanti di posisi mana kita mengambil peran agar kita bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan mental kita, menyiapkan spiritualitas kita untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat di bidang teknologi informasi. Dan kita sebut sajalah istilahnya yang kita sebut dengan bom, satu ledakan dari satu informasi yang masuk ke kita sekarang ini yang tidak bisa kita bendung lagi. Karena dari bangun tidur ya sampai nanti kita tidur lagi, atau bahkan bisa masih teringat-teringat juga pada saat tidur di bawah dalam mimpi, informasi itu begitu banyak ya. Seperti Sang Diana katakan, baru saja kita dihebohkan oleh G20 yang begitu meriah, lalu kemudian ada pembukaan Piala Dunia yang sekarang berlangsung. Mungkin sebagian pemirsa kita masih ngantuk begadang melihat pertandingan Piala Dunia, dan kita dikejutkan lagi oleh bencana alam yang ada di Cianjur dan sekitarnya itu. Jadi inilah informasi yang masuk ke kita, belum lagi informasi-informasi yang di-create oleh orang-orang yang menamakan konten kreator ya di dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang, yang kita istilahkan kemarin karena semua orang punya media, semua orang punya alat untuk kemudian menyebarkan berbagai arus informasi itu. Nah, yang penting sebenarnya bagi kita ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, di arus yang kita sebut dengan bom informasi ini, apa yang mesti harus kita lakukan? Nah, ini yang penting sih sebenarnya di kita, agar kita bisa nanti ya istilahnya selamat dari bom yang nanti bisa merusak diri kita. Oleh karena itulah, maka ini patut kita perbincangkan lebih jauh, lebih dalam lagi, dan insya Allah juga nanti pemirsa tentu punya pendapat masing-masing di dalam konteks kehidupan ini. Tapi ada satu hal yang tentu harus menjadi keperhatian kita, atau perhatian yang lebih besar kepada kita, jangan sampai nanti kemajuan di bidang teknologi ini justru merusak peradaban kehidupan manusia itu sendiri, Diana. Baik, dan selain informasi-informasi yang bisa dikategorikan ada news value-nya, kita tahu bahwa semua yang mendominasi di berbagai pemberitaan atau media-media mainstream maupun juga akhirnya masuk juga ke media-media online yang mungkin secara perizinan mainstreamnya tidak terpenuhi, itu memang ada berbagai informasi sekali lagi yang punya nilai atau value dari berita. Tetapi kita juga tidak menutup bahwa di dunia sosial media, Pak Saifuddin tadi katakan, ketika semua orang merasa punya medianya dan merasa penting kisah pribadinya, kisah dirinya atau gibahannya tentang kisah orang, itu juga dikemas sedemikian rupa dan masuk ke wilayah yang disebut dengan viral, itu kadang-kadang mendistrak atau mengganggu pikiran-pikiran kita. Padahal itu masalah orang, tentang perselingkuhan, tentang kekerasan, tentang hal-hal yang masuk ke wilayah domestik masing-masing, dikemas sedemikian rupa dalam bentuk infotainment dari media mainstream maupun infotainment dari pribadi. Dan itu kalau kita tidak pandai-pandai menyaringnya, itu kita bisa ikut dan larut di dalam masalah orang, dan itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Sekarang bagaimana caranya agar arus-arus itu bisa terkendali dengan baik, khususnya terserap kepada kita dan orang sekeliling kita. Kita akan bahas lagi masih di SAS itu. Secangkir Kopi
1000 inspirasi. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Baik, pemirsa, kita tadi sudah bicara soal tsunami informasi. Kita katakan tsunami informasi karena kalau dibombardir terus-menerus dari sisi yang mainstream maupun juga dari hal-hal yang sifatnya infotainment ataupun juga hal-hal pribadi yang receh yang akhirnya masuk ke pandangan dan pendengaran kita, bagaimana kita menyaringnya? Menurut Pak Saifuddin harus seperti apa? Karena ini nggak bisa dinafikan, itu ada di era sosial media seperti ini, di era digital dengan berbagai kecanggihannya dan juga fitur yang disediakan, Pak. Ya, baik Diana, pemirsa dan pendengar kita ya. Jadi pada saat kita memang ya berhadapan dengan satu kondisi di zaman yang seperti yang Diana katakan ya, tadi ya. Ini menarik sih sebenarnya dari beberapa kajian yang kita ikuti ya, dan ini kita sampaikan juga kepada pemirsa dan pendengar kita. Ya, dari sisi-sisi kajian antropologi umpamanya ya, orang melihat bahwa ada pergeseran yang besar sih sebenarnya dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, ada yang kita sebut dengan areal-areal domestik, areal-areal yang bersifat pribadi, ada areal-areal yang bersifat publik ya dalam perilaku kehidupan masyarakat kita. Kita masih ingat mungkin ya, untuk kita review kembali, dahulu ya kita memisahkan antara kehidupan dunia dalam tanda petik, mana yang kita bisa publikasi, yang kita sampaikan ke masyarakat, mana yang sifatnya pribadi. Nah, dalam sejarah perkembangan ya, kalau kita ingin bedah dulu Diana, pemirsa dan pendengar kita, ada area-area ya yang dulu sebenarnya menjadi area-area privat kita. Mau saja kita ambil contoh adalah yang terjadi di rumah kita umpamanya. Pada saat kita mandi, ya kebiasaan kita mandi, ya dulu awalnya itu menjadi area publik karena mandinya di tempat terbuka seperti di sungai, di danau, ya di tempat-tempat umum yang dalam tanda petik pemandian ya. Kalau kita lihat dari budaya masyarakat kita. Tapi kemudian dengan perkembangan orang kemudian membuat rumah, maka di rumah sekarang sudah ada kamar mandi atau bahkan setiap rumah itu ada beberapa kamar mandi. Artinya yang dulu itu dilakukan secara terbuka merubah menjadi area-area privat. Tetapi orang-orang antropolog juga melihat bahwa ternyata pun setelah berubah dari area-area yang bersifat privat, itu kemudian dibuka lagi ke publik. Dengan cara apa? Dengan cara mempostingnya di media-media sosial kita. Coba kita perhatikan saja Diana ya, ada nggak seisi rumah kita yang tidak kita publikasi sekarang ini yang ada di media sosial itu? Coba perhatikan saja, yang itu dulu orang baru bisa ketemu dan kita, apalagi yang namanya kamar tidur kita kan sangat-sangat privat ya, di dalam konteks kehidupan dan tidak semua orang bisa. Menamu pun itu hanya sebatas di ruang tamu. Nah, tapi coba perhatikan sekarang ya, ada orang ya memposting fotonya, videonya, gambarnya, bahkan di daerah-daerah atau di ruang-ruangan yang sebenarnya sangat privat. Jadi ada pergeseran lagi dari masyarakat kita ya, dari hal-hal yang sifatnya dulu adalah publik kepada privat, dan privat ini ternyata dipublikasi lagi. Ini sebenarnya menarik dari kajian-kajian perilaku kehidupan masyarakat kita. Nah, yang menjadi isu, yang menjadi masalah di kita, mana batasan-batasan yang sekali lagi secara sosial ya itu patut atau sepatutnya kita publikasi dan patut atau tidak sepatutnya kita publikasi ke dalam media-media yang kita anggap sekarang kita punya media sendiri itu. Ini yang menjadi isu di kita, yang menjadi jawaban di kita semua untuk itu. Nah, ini silahkan kita renungkan untuk memfilternya masing-masing ya di dalam kehidupan di era-era media teknologi informasi sekarang. Jadi tetap saja harus ada kita pikirkan mana area-area yang sifatnya, ya ini baru kita bicara space ya, bicara tempat yang kita publikasi atau tidak. Ada katakanlah seorang tuan guru lah, seorang ustadz ya, saya menyebutnya beliau ini. Kata beliau, gambaran sesuatu itu sebenarnya akan menarik kalau tetap disembunyikan dan tidak diketahui. Ya, umpamanya begini ya,
eh, kamar pribadi saya itu seperti apa, atau kamar pribadi Diana itu seperti apa, kamar pribadi pemirsa dan pendengar kita itu seperti apa, itu kan akan menarik orang suatu saat datang ingin melihat isinya. Sehingga kata Ustadz itu gambaran sorga itu seperti apa, itu tidak dibuka. Gambarnya, visualnya, ada berada dalam bayangan dan alam kita yang diinformasikan melewati beberapa, katakanlah kitab suci. Betapa yang disebut dengan sorga itu seperti apa kenikmatannya yang tidak terbayangkan, yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita di dunia. Itu yang menjadi misteri, dan itu yang menarik orang. Jadi sesuatu yang misteri, yang menarik orang, yang informasinya itu hanya verbal, tidak visual ke kita, itu akan menarik orang untuk kemudian katakanlah ingin tahu. Nah sekarang kalau orang ingin tahu tentang kehidupan Anda, rumah Anda yang pasti Anda sembunyikan. Ya, bahkan kalau di dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang ini semuanya dibuka, bahkan mungkin ada hal yang kita anggap tidak pantas dalam konteks etika, dalam konteks moral, dalam konteks juga agama. Untuk itu ini yang harus diperhatikan oleh kita. Itu sebenarnya ya dinasihatkan kepada kita, ada sesuatu yang kita sembunyikan itu justru akan menjadi misteri dan menarik bagi orang lain untuk kita. Jadi tidak segalanya yang dibuka itu yang menarik orang sesungguhnya. Nah, ini ada ke istilah kita mencoba memahami dari perspektif yang seperti itu. Lalu yang kedua ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, itu baru kita bicara dari sisi-sisi tempat ya, space, mana yang patut kita buka, mana yang tidak kita buka. Di step yang kedua ya, Diana, itu juga berupa di dalam konteks yang kita sebut dengan pemikiran. Nah, pemikiran itu berarti apa yang patut kita ungkapkan di dalam media itu, apa yang tidak patut untuk itu. Nah, ini yang menjadi problem di kita sekarang ini ya. Kita tidak punya pegangan lagi ya, tidak punya lagi dalam tanda petik pedoman lagi pada saat kita kemudian melakukan sesuatu, berucap dengan ujaran dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, ya dalam bentuk mungkin visual di dalam gambar tadi, ya mana sesuatu yang patut dan tidak patut untuk itu, yang nanti bisa dipersepsikan orang untuk kemudian itu menandakan ada sesuatu kehilangan terhadap jati diri kita sesungguhnya. Apa itu? Umpamanya Diana, seperti yang kita bahas secara sekilas di minggu yang kemarin adalah tentang kata-kata yang kasar, ya kata-kata yang vulgar, kata-kata yang punya meaning atau makna, punya arti yang sebenarnya diolah sebegitu aja, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengikuti perkembangan itu, dan itu tidak punya makna. Orang hanya melihat di permukaan, yang penting menyebutkan sesuatu, orang kemudian memaknai sendiri. Ada bahasa-bahasa seperti alay umpamanya dan seterusnya lah, tidak usah kita sebutkan ya Diana, ada banyak. Dan saya sendiri kadang-kadang juga kalau nanya juga, ini apa sih maksudnya kata-kata itu ya, dan itu tumbuh begitu saja di dalam konteks kehidupan kita dan semua orang bebas. Ini nanti akan ada jadi kekacauan dalam konteks komunikasi kalau itu kemudian tidak kita katakanlah pikirkan mana sesuatu yang mesti kita luangkan atau tuangkan dalam bentuk narasi yang sebenarnya datang dari terminologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, belum lagi pikiran-pikiran ya. Nah, pikiran-pikiran kita, karena kita ini dibom atau istilah Diana tadi disunami oleh informasi, lalu kemudian kita merasa semuanya tahu tentang sesuatu. Sehingga istilah sekarang yang muncul, ya kalau kita dalami lebih lagi, orang sekarang ini banyak tahu tetapi di permukaan, tetapi tidak banyak tahu yang secara mendalam. Karena apa? Setiap hari harus informasi masuk. Ya, bidang apa saja, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang kepribadian, di bidang dan seterusnya, sehingga pada saat orang bicara X, ya, lalu kemudian dia merasa lebih hebat tentang X itu, bahkan orang tidak boleh berbeda pendapat dengan dia. Ini yang kita bicarakan juga di pertemuan yang kemarin. Jadi muncul sekarang orang-orang yang merasa ahli dalam konteks pemikiran, yang sesungguhnya ilmu yang dia dapatkan ada ilmu yang di permukaan, yang dia dapatkan dari media-media sosial, yang tidak jelas sumbernya, ya, yang tidak jelas juga kemudian keaslian dari dokumen atau tulisan-tulisan itu yang kadang-kadang menyebar begitu saja di media sosial.
Yang anehnya lagi kadang-kadang yang kita perhatikan di anak pemirsa dan pendengar kita, pada saat itu menyebar di media sosial, muncul narasi di bawahnya juga, ya, untuk kemudian minta disebarkan lagi. Kalau ini kemudian konten-konten yang dianggap mereka itu bermanfaat. Nah, pada saat menyebarkan itu, ini kita tidak tahu juga mana ini sudah ada perubahan atau tidak. Saya punya salah seorang sahabat ya yang setiap kali menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran itu tulisannya tuh muncul ya atas nama teman itu. Ya, lalu kita cek langsung, benarkah ini punya Anda? Enggak, Pak, saya tidak pernah menulis itu. Ya, boleh mengatakan walaupun bagus sih sebenarnya tujuannya, ada jenis-jenis umpamanya kurma yang boleh dimakan, yang baik khasiatnya, ya ini yang tidak baik, ya ini dari produksi dari mana gitu ya. Itu disebarkan setiap kali Ramadan, puasa, menjelang Lebaran disebarkan. Orang yang dituduh sebagai penulisnya itu tidak pernah menulis itu. Dan itu dianggap konten yang baik dan terus disebarkan. Sehingga kadang-kadang di kita ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, mohon maaf, memang inilah yang terjadi di kita. Ada pemikiran-pemikiran yang mestinya adalah hanya konsumsi untuk kita, konsumsi untuk kapasitas kita, dan itu hanya untuk kita dan tidak perlu juga kita ikut menyebarkan itu. Karena apa? Banyak pikiran, banyak hal yang nanti beragam, dan jangan nanti diklaim pemikiran-pemikiran kita itulah yang paling benar, yang paling baik, karena hanya sebatas ilmu kita adalah ilmu yang didapatkan dari media-media, dari broadcast-broadcast yang ada di media sosial itu. Yang ketiga ya, Diana, yang coba kita lihat di dalam konteks kehidupan masyarakat kita sekarang ini ya, sadar atau tidak sadar digiring oleh yang namanya viral itu. Nah, coba bayangkan saja ya, setiap kali kita ingin memposting sesuatu, ya, tentu kita akan berpikir ini viral atau tidak. Atau kalau ada yang viral, ya, yang terkenal begitu cepatnya, kita mencoba meniru dan mencontohnya untuk itu. Dan kita membicarakannya untuk itu. Dan kita memujinya untuk itu. Ya. Tanpa tahu substansi tentang sosok orang yang memviralkan itu. Tanpa tahu sesuatu di balik apa kemudian itu dipiralkan untuk itu. Nah, sehingga pesan yang muncul dari viralisasi dari satu konten itu, terkadang kita telan begitu saja secara permukaan, karena kita menganggap itu terkenal, menganggap baik untuk itu. Tanpa kita sadar, akhirnya kita digiring oleh satu pemikiran yang nanti akan mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Dan disinilah nanti dalam konteks-konteks kajian sosial justru kita akan kehilangan jati diri kita sebagai seorang, kalau di Banua sebagai anak Banua kita yang punya culture dan budaya sendiri dan punya prinsip sendiri juga dalam kehidupan beragama, dan kita lebur akibat ada pesan-pesan yang dimasukkan ke dalam viralisasi itu. Diana. Baik, pemirsa, kecanggihan teknologi lalu informasi yang begitu cepat di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ibarat mata pisau tajam yang bisa membahayakan. Tetapi kalau di tangan orang-orang yang bijak, pastinya informasi dan kecanggihan termasuk penguasaan atas informasi dan juga kecanggihan itu mungkin nanti akan bisa membantu justru bermanfaat lebih besar. Kita masih akan bahas seperti apa akhirnya kita menyikapi di posisi kita sebagai orang yang menyebar informasi dan di posisi kita sebagai orang yang menerima informasi. Kita akan kembali masih di SKSI Talks. Kopi 1000 Inspirasi. Kopi 1000 Inspirasi. Pemirsa, tadi kita sudah membahas bahwa kekepoan, setiap manusia itu ada rasa keponya tinggi, kekepoan kita
bertemu dengan arus informasi yang luar biasa, yang sudah tidak ada batasnya antara informasi yang patut untuk memang dikemukakan di media publik, ataupun informasi-informasi yang bersifat pribadi. Dari curhat itu bisa juga mendoktrin orang lain dan hal sebagainya yang saat ini memang ada di media sosial. Dan bagaimana? Sekali lagi, kita bisa memanage itu. Kalau untuk posisi kita sebagai penyebar, tadi Pak Saifuddin katakan, kadang-kadang kita hanya membaca sekilas pengetahuan yang di permukaan, melihat ini adalah bagus, langsung share, tanpa juga memikirkan apakah ini akan berdampak positif, atau setidaknya memahami bahwa ini nih konten asli atau tidak gitu kan, seperti tadi Mas Saifuddin katakan. Dan sisi lain adalah saat kita menerima informasi, karena kita pada saat ini itu menjadi dua sisi yang sama. Satu juga sebagai penerima informasi, sisi lain ajakan untuk share itu akhirnya membuat kita menjadi penyebar konten. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin betul-betul memerlukan apa ya, pendalaman hati agar kita tidak salah terkait ini. Kalau tidak, yaitu tadi tsunami atau bom informasi. Kalau yang positif mungkin tidak masalah, ketika itu yang negatif bisa menjadi penyesatan. Gimana Pak Saifuddin? Ya, ini ya Diana yang sekali lagi kita mencoba ya, karena ini kan melanda masyarakat kita dan kita belum tahu nih apa obat yang paling tepat sebenarnya untuk kita mengatasi semua ini, karena kita semua lagi berada di alam-alam yang seperti ini. Jadi apa yang kita sampaikan ini lebih kepada pemikiran-pemikiran kita ya, khususnya juga untuk pribadi kita, menjawab persoalan-persoalan itu agar kita bisa membentengi diri kita. Analoginya seperti ini, Diana, pemirsa dan pendengar kita. Kalau kita ibaratkan itu bom informasi atau tsunami informasi, maka diri kita ini kan sebenarnya menjadi penghalang untuk kemudian bisa menahan agar getaran bom itu tidak kemudian bisa menyebabkan orang lain itu juga mengalami kecelakaan ya, atau mengalami hal yang serupa dengan kita, atau katakanlah bahayanya itu juga bisa membahayakan orang lain. Nah, oleh itu dalam perspektif yang katakanlah menjadi refleksi saya mengatakan pada saat kita menerima satu informasi itu ya, itu bagus. Informasi apapun sebenarnya bagus ya. Apakah itu yang bersifat sekali lagi positif, apakah itu yang bersifat negatif ya. Kalaupun kita juga mau baca silakan, nggak jadi masalah karena itu masuk dalam smartphone kita, masuk dalam visi kita ya untuk itu. Nah, yang jadi persoalan di kita, Diana, ya, apakah lalu kemudian pada saat kita menahan ledakan itu ke dalam diri kita melakukan apa responnya? Nah, yang disinilah kalau menurut saya, ini dijadikan acuan bagi kita untuk kemudian mengeluarkan pendapat lagi kepada kita. Nah, mengeluarkan pendapat itu berarti diri kita ini kita menjadi benteng untuk kemudian satu, menuliskan kembali dalam bahasa kita, silakan apakah Anda mau publikasi atau tidak. Jadi kalau kita menerima suatu informasi tentang sesuatu, lalu kemudian kita tertarik untuk kemudian kita mencatatnya, kalau zaman-zaman saya dulu tuh ada menjadi catatan harian, kalau sekarang ini Anda bisa kemudian ulah itu menjadi blog-blog pribadi Anda, untuk Anda tulis di media sosial Anda, ya, tetapi itu hasil dari tulisan Anda setelah menerima informasi itu. Karena Anda menulis, Anda mesti mempertanggungjawabkan. Tidak mungkin kita hanya menjiplak begitu saja. Tentu Anda akan kemudian mencoba memverifikasi. Nah, satu istilah saja yang muncul di media sosial, Anda bisa sharing lagi juga ke mesin-mesin pencari data yang ada di platform-platform media sosial kita juga. Oleh karena itu, saya sering lakukan itu pada saat saya menerima informasi, saya lihat akurasi dulu kebenarannya, saya akan searching tentang kata-kata kunci yang masuk ke dalam informasi itu. Baru kemudian, kalau itu menarik perhatian saya, ya Diana, tergugah saya, kemudian itu akan saya tulis, dan kemudian dengan melihat dengan beberapa referensi lain dari pendapat-pendapat orang lain juga, dan itu menjadi problematik untuk kita sampaikan juga nanti kepada siapapun, atau sekedar hanya untuk diri kita, untuk mencerdaskan diri kita dalam konteks itu. Nah, oleh itu, maka yang saya katakan di awal pada saat bicara di session pertama kita bicara share dan pikir, itu di sinilah proses mikirnya.
Jadi jangan terima mentah begitu saja. Ada satu proses internalisasi informasi itu ke dalam diri kita. Tentu sekali lagi sesuai dengan kapasitas kita. Ya, saya berbeda dengan Diana dan begitu juga sahabat-sahabat kita, pendengar kita berbeda. Tapi ada usaha untuk memikirkannya itu. Ya, untuk memikirkan. Jadi jangan itu ditelan mentah-mentah ya. Sekalipun ini mohon maaf ya pemirsa pendengar kita itu yang kita nilai baik ya, umpamanya saja anggap aja yang baik itu kan itu ayat suci Al-Quran, itu hadis, itu saya akan cek lagi benar nggak surahnya, ayatnya, bunyinya ya, itu hadis di nomor berapa, kita cek lagi benar nggak itu hadisnya, bunyinya seperti apa, ada kontroversi nggak terhadap hadis itu ya. Ini yang saya katakan, konten baik pun, nasihat baik pun ya itu tidak serta-merta. Bahkan ada ya orang yang saya tanya pada saat dia broadcast secara pribadi ke saya tanya, ini sumbernya dari mana gitu. Isinya sangat baik ya untuk menjadi pembelajaran kepada hidup kita, tapi saya tidak akan share sebelum tahu itu sumbernya dari mana untuk itu. Ya kalau dia katakan dari saya Pak nulis, akan silahkan dikasih ini pendapatnya seek di situ. Ya, kita sebutkan sumbernya. Nah, ini yang harus menurut saya pribadi, Diana ya, yang harus kita lakukan dan mengajak kepada pemirsa dan pendengar kita juga melakukan itu. Ya, baik informasi itu menjadi pembelajaran bagi hidup kita untuk menambah kualitas hidup kita. Tapi kalaupun itu nanti kita mau share, olahlah dengan sekali lagi dengan bahasa kita, lalu kemudian olahlah juga dengan sumber-sumber setelah kita klarifikasi sumber-sumber itu. Baru yang kedua ya, Diana, pada saat kita mau men-share, ini opsinya dua, ya yang kita terjadi sekarang ini. Opsi kita publish kepada publik siapa saja bisa baca, bisa dalam bentuk katakanlah di mana media sosial kita bisa dibaca orang, atau kita broadcast ke dalam beberapa kelompok dalam platform media sosial. Nah, ini yang kita sering lakukan untuk itu. Oleh karena itu harus Anda pikirkan, harus kita pikirkan, apakah pendapat yang ingin kita share itu adalah cocok nggak bagi semua orang yang membacanya? Ya, cocok nggak? Kalau Anda punya kemudian merasa ini cocok, umpamanya saja saya seperti Diana, ini Diana yang cocok baca ini, saya hanya melewati jaringan pribadi kemudian men-share itu. Tidak saya share ke broadcast ke grup-grup semua yang di situ dalam tanda petik ya, Diana punya pemikiran yang beragam dan berbeda nanti, dan akan bisa beda nanti memahaminya. Jadi kalau ada satu konten yang katakanlah saya terima, oh ini ahlinya di bidang ini, ada sahabat saya ini, saya akan melewati jaringan pribadi, saya share dan saya akan diskusi dengan dia. Seperti apa sih sebenarnya konten itu. Jadi yang saya itu di kita, yang saya amati ya Diana di kita tidak bisa bedakan itu. Semua akan kita share secara publik begitu saja, tanpa kita kemudian memikirkan dampak-dampak dan kapasitas orang itu tahunya seperti apa ya untuk itu. Nah, inilah yang menurut saya sebenarnya harus kita pikirkan juga ya, sekarang ini sama-sama kita pikirkan, karena sekali lagi ini ada di alam kita sendiri, di alam dunia kita sekarang ini untuk itu. Nah, yang ketiga ya Diana ya, sebenarnya ini jadi problematik ya, mohon maaf mungkin kita bisa pendapat juga di sini ya. Seberapa sih kapasitas kita ya untuk kemudian kita mempublikasi sesuatu yang kita anggap benar itu. Nah, ini juga menimbulkan kesan nanti tiba-tiba semua orang jadi ustadz gitu ya. Tiba-tiba semua orang merasa menjadi ahli ini. Tiba-tiba semua orang merasa menjadi ahli ini ya. Ya, karena dasarnya juga ada mereka. Ya, sampaikan aja, tidak usah ahli, kita menyampaikan kebaikan ini tidak mesti ahli di bidang itu, sampaikan. Saya hanya tanyakan seperti ini, kalau posisinya seperti itu, ya, sekali lagi, kita yang menerima pesan dari orang yang kita anggap tidak punya keahlian untuk itu, ini harus diperhatikan untuk kemudian ikut menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, jangan nanti terjebak kepada bungkus-bungkus formal yang ada di dalam konten atau isi apa yang di publik itu tanpa kita memahami di dalamnya untuk itu. Nah, baru yang keempat ya, nah, jangan lupa saya katakan tadi di awal bahwa setiap perubahan terjadi itu juga pasti dimanfaatkan oleh
orang lain yang bermaksud tidak baik dalam kehidupan. Oleh karena itu, rekayasa konten, rekayasa istilah, rekayasa dalam tanda petik di postingan, itu bisa menggiring kepada hal-hal yang sifatnya negatif di dalam kehidupan. Karena akan selalu berperang dalam kehidupan ini antara dua sisi yang istilah Tuan Guru itu, sisi-sisi malaikat dan sisi-sisi setan, itu pasti saja ada untuk itu. Jadi, lakukanlah secara bijak, lakukanlah secara kritis, pada saat kita kemudian berada di alam dunia yang seperti ini, Diana. Oke, baik. Artinya kembali ke kitanya. Semua kembali ke kitanya, kembali ke bagaimana pemahaman dan pendewasaannya. Cuma memang agak khawatir sih, Pak, di usia-usia, kalau ketemunya di usia-usia yang apa ya, itu tangannya tuh gatel gitu loh. Apa-apa tuh langsung tak tanpa memikirkan banyak hal terkait dampaknya. Tapi itulah proses pendewasaan di era yang memang juga sudah semakin canggih mungkin ya. Nah, para konten kreator dalam tanda kutip ya hati-hati. Tapi memang sekarang orang tuh dapat istilah anak sekarang, dapat cuannya memang kadang-kadang dari kegaduhan. Mungkin untuk mereka yang sudah seusia-usia kita, tidak itu lagi yang dikejar, tidak hidup itu harus bermakna, itu mungkin tidak masalah. Untuk anak-anak memang agak memperhatikan. Untuk anak-anak sekarang, malu tuh urusan kesekian, harga diri itu urusan kesekian, yang penting cuan katanya. Nah, ini salah satu dampak yang agak menyedihkan sih di kondisi ini ya, tapi itulah faktanya. Baik, kita masih akan membahas lagi, masih dengan Pak Saifuddin di SKSI Talks. Anda sudah terkena tsunami informasi? Atau Anda masih bisa bertahan untuk memilah apa yang penting dan apa yang harus kita buang ke tempat sampah informasi? Kita kembali sesaat lagi. Kopi 1000 Inspirasi. Kopi 1000 Inspirasi. Pemirsa, kita masih berbicara soal informasi, komunikasi, wilayah publik dan domestik, dan tentu saja ini dikaitkan dan juga dikawinkan dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Dan tadi Pak Saifuddin sudah menjelaskan begitu rupa, tetapi ada kondisi-kondisi juga di mana orang-orang tidak memperdulikan hal-hal yang sifatnya kehati-hatian tersebut. Tapi itulah fakta, itulah proses mungkin dari teknologi yang tadinya biasa-biasa serba tertutup hanya dikuasai oleh beberapa pihak. Informasi itu kan pada akhirnya kalau dulu hanya orang-orang yang bergiat di media lah yang bisa mengatur dan memegang perannya. Sekarang semua orang punya medianya sendiri. Kehati-hatian dan juga hal-hal yang sifatnya sensitivitas memang sudah diatur di dalam undang-undangnya. Tapi kadang-kadang orang lupa, kepentoknya tuh kalau sudah ternyata masuk di wilayah itu dan sudah dipersoalkan. Pak Saifuddin, menurut Bapak pada akhirnya apa sih yang menjadi garis bawah yang harus kita pegang? Apalagi tadi saya sudah menyentuh masalah bahwa pada akhirnya kita juga akan terkena rambu kok. Itu sekarang kita memang mungkin bebas dengan informasi. Nah, ini termasuk juga anak-anak muda, kita punya rambu. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Saifuddin untuk kita semua. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, sekali lagi karena ini alam ada di alam kita sekarang dan kita berada di dalamnya, apa yang kita sampaikannya sebagai satu wacana-wacana untuk kita tidak terjebak seperti yang saya katakan di awal tadi oleh dampak negatif dari arus yang kita sebut dengan bom informasi atau tsunami informasi ini. Yang sebenarnya, Diana, yang ada satu hal sih sebenarnya ya dari pembicaraan kita secara tidak langsung juga ingin menjawab apa yang seperti Diana katakan tadi ya. Kita kadang-kadang kurang menyadari bahwa di teknologi informasi, di media sosial ini juga berkembang dengan yang kita sebut dengan kejahatan. Saya sebut kejahatan itu tentu dalam arti yang luas ya, tidak dalam arti yang sempit.
Dan ini sering ya, sekali lagi dalam posisi saya sering mendapatkan aduan, konsultasi hal-hal yang sifatnya terjebak oleh satu perbuatan-perbuatan yang sifatnya jahat yang dilakukan di media sosial. Dan ini banyak contoh ya, ada penipuan di sana yang banyak, yang sampai-sampai ada trading, ada robot trading di sana, ada hadiah di sana, ada rayuan di sana ya, dan kita tergoda dari rayuan-rayuan itu. Saya sebut ini sebagai satu kejahatan di dalam era-era teknologi informasi sekarang ini. Belum lagi bicara hal-hal yang lebih luas, karena ada kajian tersendiri. Mungkin nanti suatu saat kita bicara tentang kejahatan di dunia digital sekarang ini ya, Diana. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada diri saya, keluarga, dan para pemirsa sahabat kita semua, bahwa di teknologi informasi dengan berbagai macam platform yang Anda baca di smartphone yang masuk ke kita itu, ya ada yang tujuannya memang untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan ada juga orang yang melakukannya itu ya tidak sadar bahwa itu sebenarnya juga bentuk kejahatan yang seperti Diana katakan tadi, itu bisa melanggar hukum, bisa melanggar moral, bisa melanggar etika. Bahkan saya sering katakan bahwa ada nasihat bagus dari para ulama kita juga, bahwa sesuatu yang berasal dari haram, maka juga ujungnya hasilnya itu juga haram. Anda buat konten sekarang, ya, konten yang vulgar, yang mengumbar aurat umpamanya, ya, jadi viral. Ya, tidak ada nilai edukasi dan nilai pendidikannya di situ. Anda dapat uang, bukankah sesuatu yang kemudian didapatkan dari cara yang haram, kemudian hasilnya yang Anda nikmati, yang dia katakan tadi, itu juga akan haram. Sayangnya di kita memang selama ini halal dan haram itu, Diana, ya, hanya dilihat dari sisi makanan. Kalau makanan, insya Allah kita sudah ya istilahnya sudah aware semua lah. Wah, ini boleh dimakan, oh ini boleh tidak ya untuk itu. Dan kita pun kadang-kadang mencari mana kalau keluar tuh Muslim friendly, mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, ya di situ. Insya Allah kita bisa. Atau dari sisi keuangan kita juga bisa investasi mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Tapi masalah tindakan, masalah bikin konten sekarang ini belum kita sentuh, ya belum kita sentuh untuk kita sebarkan, sosialisasikan. Saya hanya mengambil istilah yang dikatakan oleh Tuan Guru, usul fikihnya, sesuatu yang berasal dari yang haram, hasilnya itu juga haram umpamanya. Jadi jangan Anda pikir bahwa Anda viral bikin itu, Anda nikmati uangnya, Anda merasa enak. Anda itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dan hasilnya tentu tidak benar yang Anda konsumsi dilakukan. Itu harus disampaikan menurut saya di era teknologi informasi ini, agar apa? Agar kita bikin konten itu yang sekali lagi adalah yang bagus. Yang kedua, kenapa juga kita tertarik kepada konten-konten yang sesungguhnya, ya sekali lagi, ya dalam sesungguhnya ini mohon maaf sekali lagi, yang tidak berkualitas dan tidak bermutu. Nah, inilah yang orang istilah dalam bahasa-bahasa psikologi, saya pernah diskusi, ada kepribadian yang terbelah sih sebenarnya di kita ya. Ya, saya mohon maaf menyebutkan ini. Ada orang bicara tentang, sekali lagi ya, dulu pernah dikritik kita di kita ini, Diana, oleh bangsa luar. Kita terkenal orang-orang yang dalam tanda petik ya agamis umpamanya, tapi suka nonton hal-hal yang sebenarnya tidak agamis gitu ya. Ada split personality di sana. Ya, kita bicara tentang sesuatu kebaikan, tapi diam-diam kita sebenarnya menyukai hal-hal yang kita anggap tidak baik itu. Oleh karena itulah, menurut saya mestinya kayak yang porno itu di skip aja langsung. Tapi kebanyakan juga melihat kan, ditonton kan untuk itu. Lalu akhirnya orang melihat, ditonton banyak, view-nya kan jadi besar. Yang dia nakalkan tadi, akhirnya dia dapat uang dari view-nya yang di situ. Sama berarti kita menyuburkan perbuatan yang tidak baik di dalam kehidupan untuk itu. Jadi kita mengajak, bikinlah konten-konten yang bisa kita viralkan, tetapi adalah konten-konten yang sifatnya kreatif, kebaikan untuk itu. Disinilah posisi kita ya, Diana, mencoba mengajak kepada kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita juga nanti membuat konten, memposting sesuatu, ada tidak manfaatnya bagi diri kita dan
orang lain untuk itu. Jangan pikirkan, kata saya, berapa yang like-nya. Ya, karena urusan mulai kalian tidak like itu, ya urusan viral dan tidak viral dalam kebaikan itu sudah bukan urusan kita. Itu menjadi urusannya Allah di situ. Ya, kalau tidak ada yang like pun itu sudah catat kebaikan bagi Allah. Kira kita sudah melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Mampu enggak kira-kira kita seperti itu? Karena kalau dilihat berapa sudah yang like, berapa view-nya, itulah merasa tidak Sama ya. bermanfaat ya. Oke. Merupakan misi hidup kita sekali lagi. Yang pertama kita ini sebagai khalifah di permukaan bumi ini untuk berusaha. Dan satu sisi kita juga sebagai hamba itu yang kita lakukan hanya ikhtiar ya. Urusan selanjutnya serahkan aja. Tapi kalau itu kebaikan, insya Allah semua akan dicatat menjadi kebaikan. Jangan berharap di mata manusia, tapi berharaplah di mata ilahi. Ya, nah. Oke, baik. Pemirsa dan juga smart listener, kita mengenal bahwa bad news is good news. Itu istilah-istilah di teman-teman media untuk membuat sesuatu menjadi menarik bagi pembacanya atau juga bagi kalau di TV bagi pemirsanya. Nah, tetapi di era digital ini ditambah lagi kontroversi viral is good news. Nah, sekarang kita berada di posisi mana? Apakah kita yang mengambil patokan kepada hal-hal seperti itu untuk tadi bisnis kita, untuk kalau terutama di media, untuk bisnis media kita ya. Tadi Pak Saifuddin juga sudah mengatakan masalah rezeki itu sumbernya dari yang halal harusnya. Maka dari itu ketika kita mengambil menggiring opini dalam bad news, membuat berita sesuatu yang sifatnya kontroversi, padahal juga mungkin sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi dipanjangkan proses penyelesaiannya karena itu tadi ada peluang uang dan lain sebagainya. Dibikin berjilid-jilid, dibikin panjang-panjang, atau ada pembohongan publik. Nah, kalau sudah pembohongan publik, berita hoax, berita buruk, atau hal-hal yang mengganggu, kita harus hati-hati bahwa hidup tidak melulu soal kegembiraan dan soal materi. Tadi Pak Saifuddin mengatakan like itu bukan hal yang nomor satu. Tapi kita sudah di level mana? Di level yang masih suka kontroversi atau di level yang sudah menyadari bahwa hidup itu harus bermakna. Saya Diana Rosianti dan Pak Saifuddin pamit. Kita akan kembali lagi di SKSI Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.